Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avinda Distaniar Aulia dengan NIM 212105020028. Saya berasal dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Saya di sini akan menjelaskan materi penelitian tafsir dan Al-Quran dalam subbab model penelitian mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Nani Mahmuda MPD. Materi yang saya akan bawakan adalah tentang model penelitian Al-Quran dan tafsir. Di sini saya mengambil 4 model. Model yang pertama adalah model penelitian Quraish Shihab, yang kedua model Ahmad Al-Sharbasi, yang ketiga model Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan yang keempat model Amin Abdullah. Kita lanjut untuk model yang pertama, yaitu tentang model penelitian Quraish Shihab. Model penelitian yang pertama adalah model penelitian Quraish Shihab. Di sini beliau mengatakan bahwa seorang ahli tafsir yang banyak mengandalkan akal menganut prinsip tidak menafsirkan ayat-ayat yang kandungannya tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Maksud atau bisa ditarik kesimpulan bahwa beliau berpendapat seorang ahli tafsir yang mengandalkan akalnya itu ayat-ayatnya tidak bisa implementasikan atau tidak bisa tidak bisa ditafsirkan oleh pikiran-pikiran manusia yang tidak menggunakan akalnya. Untuk model yang kedua adalah model Ahmad Al-Sharbasi. Beliau berpendapat bahwa tafsir pada zaman Rasulullah SAW pada awal masa pertumbuhan Islam disusun sangat pendek, sangat ringkas. Kenapa? Karena pada saat itu penguasaan bahasa Arab yang murni pada saat itu cukup memahami gaya-gaya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa tafsir yang ada pada saat itu, pada zaman Rasulullah, itu sangat pendek, sangat ringkas, dan sangat murni dalam bahasa Arabnya karena tersusun melalui kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Model yang ketiga adalah model Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau berpendapat dalam kajian tafsir kita banyak menemukan metode memahami Al-Quran, yang dimana metode-metode itu kita dapatkan dari ulama-ulama generasi terdahulu yang telah memahami kandungan Al-Quran, sehingga lahirlah apa yang kita kenal sebagai metode memahami Al-Quran. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kajian tafsir itu kita belajar dari ulama-ulama terdahulu yang mempelajari kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian yang ada di dalam Al-Quran. Model yang keempat atau model yang terakhir adalah model Amin Abdullah. Beliau berpendapat bahwa secara garis besar perjalanan sejarah penulisan tafsir yang pada abad pertengahan itu tidak meleset atau ditetapkan kepada penulisan-penulisan yang ada di dalam Al-Quran, dan secara leksiografis terdapat lebih menonjol kepada Al-Quran. Bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu tafsir, menurut pendapat beliau, bahwa secara garis besar perjalanan penulisan ilmu tafsir itu dikatakan bahwa semuanya terkandung pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bisa ditarik kesimpulan dari 4 model yang setelah saya jelaskan atau materi-materi yang saya jelaskan tadi, bahwa ilmu penafsiran tafsir atau kajian-kajian tentang penafsiran itu diambil atau dipelajari oleh ulama-ulama, para ahli-ahli itu melalui sumber Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan beberapa kajian-kajiannya yang akhirnya dibuat penafsiran dan dijadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat atau ditafsirkan pada kehidupan sehari-hari. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf tentang apa yang saya ucapkan atau apa yang saya jelaskan mungkin tidak serinci. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya perbuat disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.